Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat salah satu surat kesimpulan, surat-surat pendek. Jadi kalau kita sudah belajar sistematik buku Quran sebagai kitab, sebagai buku, itu terbagi menjadi 3: pandangan umum, rincian satu persatu, dan kesimpulan. Kalau pandangan umum atau mukadimah ya, yaitu surat Al-Fatihah. Surat-surat panjangnya itu sebagai rincian satu persatu dari pandangan umum itu. Nah, surat-surat pendek atau biasa dikenal apa? Juz amma. Itu surat-surat pendek itu sebagai kesimpulannya, kesimpulan dari seluruh isi Al-Qur'an ya. Nah, salah satunya itu yang mau kita bahas surat Al-Kafirun. Kenapa kita bahas surat Al-Kafirun? Karena nanti untuk latihan bahasa itu lebih mudah ya. Mudah karena dia katanya cuman abada ya'budu ibadatan gitu. Surat Al-Kafirun. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan, nah kalau surat-surat pendek itu kan kesimpulannya. Untuk mendapatkan kesimpulan harus mengetahui susunan persoalan dalam keseluruhan ayat-ayat gitu. Intinya kesimpulan itu didapat dari susunan persoalan secara keseluruhan bulat. Bahkan kalau di hadis itu qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu ruba'al Quran. Jadi qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu mengimbangi sepertiga Al-Quran. Surat Al-Kafirun itu mengimbangi seperempat Al-Quran. Jadi untuk memahami surat Al-Kafirun harus memahami seperempat Al-Quran. Kira-kira berapa ayat itu? Kalau semua kan 6.236 ya. Ya kan? Kalau dia dikali seperempat, coba hitung berapa itu? 1559 ayat. Itu untuk memahami seperempat Al-Quran. Inilah surat Al-Kafirun ya. Makanya saya kalau sholat membaca ayat-ayat dalam sholat itu ayat-ayat yang sudah dipahami dalam surat-surat panjang saja. Satu ayat nggak apa-apa gitu. Yang penting itu paham. Soalnya kalau kita baca surat kesimpulan, entah itu Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Kafirun, itu harus memahami ribuan ayat ya. Karena dia kan merupakan kesimpulan ya. Sampai sini sudah dipahami nggak? Jadi nggak sembarangan gitu baca surat Al-Kafirun itu. Berarti bisa dikatakan membaca atau memahami surat Al-Kafirun itu sama dengan memahami seperempat Al-Quran. Coba kita lihat surat Al-Kafirun ya. Ayat 1 gimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ini tegaskanlah ya, perintah. Dari kata apa? Qala yaqulu qaulan, berkata atau menegaskan. Ini sebagai kata kerja perintah. Qala yaqulu qaulan. Qailun. Penderitanya
Maqulun. Perintah Kul. qul. Nah, ya kan? Larangan la taqul. Isim alat Mikul. miqolun. Tempat dan waktu Makol. maqolun. Ya kan? Jadi di sini perintah ya, qul. Nah, pada prinsipnya itu setiap kata kerja selalu ada subjek ya. Nah, untuk kata kerja perintah, larangan itu namanya bukan subjek tapi sasaran. Kalau dia perintah berarti sasaran perintah. Kalau dia bentuk larangan berarti sasaran larangan. Dia domirnya sama dengan subjek pada kata kerja biasa ya. Jadi kalau qul di sini sasaran perintahnya adalah apa? Sasaran perintah anta ya. Terakhir. Anta. Qul anta. Ya. Jadi kalau qul anta. Kalau antumaknya itu kula. Kula itu untuk antuma. Untuk antumnya kulu. Ya. Jadi penerjemahannya itu tegaskanlah oleh Anda. Anta kan? Kalau ini tegaskanlah oleh kalian berdua. Laki-laki ya. Kalau ini tegaskanlah oleh kalian. Kalian itu banyak. Nah, ini untuk laki-laki. Untuk perempuannya apa? Kuli. Anti ya. Antuma perempuannya sama. Kula. Laki-laki perempuan sama. Jamaknya kulna. Ya, itu untuk perempuan. Itu aja kalau perintah itu. Itu kalau perintah langsung ya. Artinya perintah langsung itu perintah kepada pihak kedua. Nanti ada lagi perintah kepada pihak ketiga. Ya. Kalau ini pihak kedua. Jadi kalau kuli anti apa? Tegaskanlah oleh Anda. Kula tegaskanlah oleh kalian berdua. Kalian berdua ya. Iya. Perempuan tapi di sini nunjuknya. Pulna tegaskanlah oleh kalian jamak. Itu ya. Nanti kalau buat latihan, kalau nanti ini diganti sasaran perintahnya anta, antuma misalnya kan, otomatis nanti berubah ininya, ya. Nah, ya ayuha ini harfu nida ya, kata seru, kata seruan, kata penyeru. Al-kafiruna itu yang diserunya. Jadi kata penyeru itu hai. Al-kafiruna itu dari kafaro. Nah, itu nanti bikin tasbih juga ini ya, kafaro ya furu kufron. Artinya bersikap negatif. Ya. Kalau kafiruna berarti dia bentuk apa? Kata pelaku ya. Kafaro yakfuru kufron, ya kan? Kafirun. Nanti tasbih lagi, tasbih 6. Kafirun, kafironi, kafiruna. Itu yang doma. Bentuk patahnya kafiron, kafiroini, kafirina. Bentuk kasrohnya kafirin, kafiroini, kafirina. Berarti ini domah ya. Posisi domah. Jadi kalau setelah kata penyeru, kalau yang diserunya itu bukan majemuk, dia harus posisinya itu posisi domah. Ya. Tapi kalau setelah kata penyeru itu majemuk, posisinya harus fathah. Ya. Nanti aja lah ya, kebanyakan teori malah bingung ya. Mumet juga nanti itu.
Berarti di sini artinya apa? Tegaskanlah oleh Anda, wahai yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya gitu. Kalau bersikap negatif itu kan menolak ya terhadap sesuatu yang ditolak apa gitu. Tetapi konsep menolak itu dilakukan setelah memahami apa sebelum memahami. Saya ini mau menolak cinta misalnya gitu. Setelah melihat atau sebelum melihat? Melihat dulu kan berarti kan. Setelah melihat baru menolak gitu kan. Masa nggak melihat langsung menolak cinta kan? Nggak mungkin kan. Sama dengan begitu. Menolak Al-Quran harus melihat Al-Quran dulu. Ya dalam arti memahami Al-Qurannya. Mempelajari dulu otomatis. Gitu. Jadi lucu kalau ada orang yang menolak Al-Quran tetapi belum memahami Al-Quran. Itu intinya ya. Jadi di sini kelihatan konteksnya ya. Ayat 1 itu yang dihadapi oleh Nabi, katakanlah ini Nabi antaknya ya. Itu adalah orang-orang yang sudah mengerti bagian dari kitab tetapi menolak. Berarti bukannya umat Islam atau orang-orang mukmin yang masih dalam proses belajar mengajar tetapi belum memahami. Bukan disebut kafirun kalau seperti itu ya. Tapi di sini adalah yang utu nasiban minal kitab, yang terputus kalau dalam Al-Kautsar ya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembenci Anda itulah yang terputus. Jadi orang-orang terputus sudah memahami sebagian kitab Allah tetapi bersikap negatif. Itulah nanti yang bisa disebut sebagai al-kafirun atau sama dengan yang ya budu na min dunillah, hidup mengabdi dengan selain ajaran Allah menurut Rasulnya. Nomor 2, la a'budu ma ta'budun. A'budu itu apa? Aku mengabdi, hidup mengabdi ya. Dari kata abada ya. Abada ya budu ibadatan, sama dengan hidup mengabdi. Coba ditasrif 10. Abada ya budu ibadatan. Pelakunya abidun, ma'budun, u'bud, la ta'bud, mi'badun, ma'badun. Tasik ke bawah, abadanya, abada, abadu, abadata, abadna, abadta, abadtuma, abadtum, abati, abatuma, abatunna, abatu, abadna. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna. Terus ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'budna, a'budu, na'budu. A'budu kan berarti ini subjeknya kok abada? Subjeknya ana. Berarti saya hidup mengabdi. Ada nafi di sini kan? Berarti saya tidak hidup mengabdi. Apa? Ta'buduna subjeknya? Kalian. Kalian tuh kemana? Al-kafirun kan? Ya kan? Berarti saya tidak hidup mengabdi apa yang kalian abdi gitu. Nggak kesini lagi kan? Berarti yang kalian abdi itu min dunillah ya. Kalau yang a'budu, yang aku
itu ya'budu. Ada ayatnya nih, ya'budullaha ya. Ini sebagai lawannya di sini nih. Jadi yang ini aku tidak hidup mengabdi menurut apa yang kalian abdi. Ini berarti ini yang mukmin, ini yang kafirun. Ya kan? Gampang kan memahaminya kan? Nomor 3, ayat 3. Wala antum abidu na. Terus ma a'budu. Kalian abidun itu apa? Pelaku kan bentuknya kan? Kalau kita tasrif abada ya'budu ibadatan abidun. Abidani abiduna. Berarti di sini harus terjemahkan bukan ya. Kalian bukan yang hidup mengabdi menurut apa yang aku abdi. Ini kan subjeknya apa? Ana, berarti aku mengabdi ya. Berarti kalian bukan yang mengabdi menurut apa yang aku abdi. Yang aku abdi adalah Allah. Yang kalian abdi adalah min dunillah. Ya. Sekarang ayat ke-4. Apa ayat 4? Wala ana abidun ma abattum. Kalau dia antum abiduna. Kalau dia ana abidun, satu. Kalau dia banyak, banyak. Ingat ya. Kalau dia satu, satu. Ana kan satu. Pelakunya satu, pasangannya. Antum kan banyak. Pasangannya banyak. Berarti kalau antuma, wala antuma misalnya. Bidani. Ya kan? Wala anti. Berarti di sini bidatun. Ya kan? Benar enggak? Kan abidun, abidani, abiduna. Perempuannya bidatun kan? Abidun, abidani, abidu. Nah, ini laki-laki, ya kan? Perempuannya bidatun. Duanya abida tani. Terus jamaknya bidatun. Ya. Catat dulu ya. Selanjutnya ayat ke-5 ya. Wala antum pengulangan berarti ini ya. Bud. Ayat 6-nya lakum di waliya dini. Ini dini ini kepunyaan ana. Din kepunyaan ana. Ada ya yang tidak disebut. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, laknya itu bagi ya, bagi kalian dinukum. Dinukum itu kalau di kamus itu, kamus Munawir, Al-Munawir itu ada beberapa arti dari kata ad-din ya. Termasuk salah satunya itu berarti agama. Tapi ada juga yang berarti sama dengan tadbiru. Nah, nanti kita pakai yang ini. Bukan yang din sama dengan agama ya.
kalau dilihat dari rahmatan lil alamin, karena di surat Al-Fat itu ayat ke-28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Dia Allah yang mengutus Rasul dengan satu pedoman, yaitu dinul haq, din yang hak. Tujuannya atau gunanya untuk liyudhhirahu 'alad dini kullihi, agar atau guna dia mengunggulkan dinul haq tadi, dinul Islam, atas din semuanya. Berarti ada banyak din ya selain daripada dinul Islam. Makanya dinul Islam itu sebagai alternatif atau sebagai versi yang lain daripada dini kulihi ya, din-din yang seluruhnya tadi. Berarti ada banyak din ya, dan ada juga versi yang Islamnya gitu. Nah, itu kan dinul Islam, dinul haq itu untuk Allah mengunggulkan dinul haq atas din-din seluruhnya. Maka kita lihat coba arti din sama dengan at-tadbiru. Kalau dilihat dari bentuk kata, ini bentuk katanya apa? Nah, ini kata benda apa kata kerja? Kata benda. Nanti kata benda kan dibagi lagi, kata benda apa? Apakah pelaku, atau penderita, atau masdar? Kan ada banyak tuh kata benda tuh. Ada kata benda asli, kata benda jadian, kata benda pelaku, penderita, masdar, ya kan? Musyabaha, mubalago. Nah, ini yang mana ini? Kalau mendeteksinya itu pakai pola, coba. Polanya apa nih? Taf'ilun. Ya kan? Taf'ilan kalau dia ini masdar. Bentuk apa? Masdar. Berarti polanya fa'ala, yufa'ilu. Ya kan? Taf'ilan. Berarti tiga huruf pokoknya dal, ba, dan ro kan? Ini sudah tiga huruf pokok tambahan satu. Dabbaro. Nah, yudabbiru, tadbiron. Artinya sama dengan mengatur atau mengurus. Kata yudabbiru itu ada di ayat yudabbirul amro minas samai ilal ardi. Dia Allah mengatur semesta angkasa sampai kepada bumi. Ya kan? Yudabbirul amro. Ada ayatnya nih. Nah, ini kan sama kan? Kata kerja sedang. Dia mengatur. Amro itu urusan. Dia mengatur urusan dari langit sampai kepada bumi. Berarti semua urusan dia yang ngatur. Allah maksudnya. Ya. Berarti kalau bentuk masdarnya apa? Dabbaro yudabbiru kan mengatur. Kalau tadbironnya di kamus kan disebut juga itu pengaturan, ya kan? Atau pengurusan. Jadi ini sudah mencakup rahmatan lil alamin, seluruh semesta. Mulai dari pengaturan langit sampai kepada bumi. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Setting. Atau kalau kita lihat kamu sinonim, pengaturan itu sama dengan sinonim itu apa? Persamaan kata atau persamaan arti dari kata itu. Kalau lihat di kamu sinonim, pengaturan itu sama dengan penataan atau regulasi. Dalam rumah tangga ada manajemen keuangan kan? Pengaturan keuangan, pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, anak-anak, istri, ya kan, ada kan? Mau sekolah diatur semua kan gitu kan? Waktunya, jamnya, tempatnya, masih bisa kan dikatakan pengaturan rumah tangga. Jadi Islam itu mencakup semua aspek ya. Itu makanya kita pakai tadbiru ya.
pengaturan atau setting atau penataan atau regulasi. Jadi yang dimaksud di sini adalah penataan hidup kalian atau regulasi hidup kalian. Bagi kalian ya silakan, itu regulasi hidup kalian. Bagi saya ya inilah dinul Islam, inilah regulasi hidup saya gitu, atau penataan hidup saya gitu. Silakan gitu. Itu lakum dinukum waliyadin. Amro tadi apa? Urusan. Amrun. Bisa urusan, bisa perintah. Tapi ini konteksnya urusan nih. Kalau ini mengatur urusan. Itu dari mana? Itu apa tuh? Hadis apa ayat Quran? Ayat ini. Cuma saya lupa surat apa. Makanya saya bilang itu download apa? Explore Quran itu loh. Jadi kalau pas saya lupa nama surat dan ayatnya itu ingat di situ. Kalau ada mujam kan nggak ada mujam. Aplikasi aja download itu yang merah itu loh. Ini ayat ini. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Tuh. Dari sini ketahuan kan berarti Allah itu mengatur semuanya. Secara pasti alam diatur oleh Allah dan mereka tunduk patuh. Secara budaya, yaitu manusia, diatur oleh Allah dengan jalan Allah menurunkan ajaran kepada para rasul. Kemudian dilanjutkan kepada manusia. Itu pengaturan-pengaturannya melalui ajaran tadi. Dan itu manusia diberi kemampuan memilih kan. Ada yang ima syakiron, ima kafuron. Ada yang syukur, ada yang sikap negatif. Bersikap negatif, kufur. Jadi secara pasti alam, semesta angkasa dan bumi itu, termasuk sel-sel semuanya itu, virus segala macam itu, semua tunduk patuh. Ya. Diatur oleh Allah. Tapi untuk budaya manusia ada yang patuh, ada yang membangkang, ada yang kufur. Jadi kita pakai itu ya, ad-dinu sama dengan tadbiru. Ada di kamus itu, Al-Munawir, Munjid juga ada. Kamus Munjid internasional itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini baru mengupas masalah bahasanya. Ya kan, baru dikupas masalah bahasa aja ini kan. Dia mengatur urusan dari langit dan apa? Ila itu ke Sampai kepada ke bumi. Dari langit ke bumi. Maksudnya apa? Dari langit ke bumi. Ya, mengatur urusan dari langit ke bumi. Jadi urusan yang ada di langit, dari mulai di langit sampai di bumi, sampai ke bumi itu Allah yang ngurus gitu, Allah yang ngatur. Ada lagi nggak? Saya rasa itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.